Oke, di video stokiometri 1 sebelumnya kita sudah bahas 5 soal stokiometri yang pernah keluar di SIMAK UI tahun 2017 sampai 2019. Nah, di video kali ini kita akan bahas 5 soal sisanya, yaitu soal nomor 6 sampai nomor 10. Soal nomor 6, senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen berlebih menghasilkan 44 gram karbon dioksida dan 13,5 gram air. Rumus senyawa hidrokarbon tersebut adalah, di sini ada tambahan data AR masing-masing unsur ya, ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Nah, reaksinya kalau ditulis, senyawa hidrokarbon kita asumsikan CXHY, ditambah dengan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O. Diketahui massa dari CO2 adalah 44 gram, dan massa dari H2O-nya adalah 13,5 gram. Kemudian yang ditanya adalah rumus senyawa hidrokarbon. Berarti kan kita harus cari dulu X dan Y-nya itu berapa. Nah, untuk menentukan X dan Y, pertama kita tentukan dulu koefisien dari CO2 dan H2O. Kemudian nanti samakan jumlah ruas kiri dan ruas kanan. Maksudnya unsur ya, jadi unsur di ruas kanan jumlahnya tuh harus sama dengan unsur di ruas kiri. Nah, untuk menentukan koefisien, ada dua konsep yang dapat digunakan. Yang pertama, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kemudian konsep yang kedua, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Untuk yang konsep kedua, ini tuh syaratnya semua zat yang terlibat dalam reaksi ini fasanya harus gas, kemudian jumlah yang diketahui adalah volume. Jadi semua ini tuh harus diketahui volumenya. Tapi karena di soal nomor 6 ini yang diketahui adalah gram, berarti untuk menentukan koefisien kita pakai konsep yang pertama, yaitu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi hitung dulu mol dari CO2 dan H2O. Untuk CO2, molnya adalah 44 gram dibagi MR-nya 44. Kemudian untuk yang H2O, molnya adalah 135 kali 10 pangkat min 1 dibagi 18. 44 ini bagi 44 habis ya. Kemudian 135 per 18, ini sama-sama dibagi 9. Berarti ini 15 per 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi sama aja 1 banding 0,75 atau 1 banding 3 per 4. Kemudian ini sama-sama dikali 4, jadinya 4 banding 3. Nah, maka koefisien dari CO2-nya 4 dan yang H2O-nya 3. Jumlah ruas kanan kan harus sama dengan jumlah unsur di ruas kiri. Nah, yang C ini 4, berarti X-nya 4, kemudian H-nya 6, jadi Y-nya 6. Maka senyawa hidrokarbonnya adalah C4H6. Soal nomor 7, jika 300 ml Na2CrO4 0,05 molaritas direaksikan dengan 200 ml AgNO3 0,1 molaritas, konsentrasi sisa dari reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing adalah. Karena di sini yang ditanya sisa, berarti konsepnya adalah reaksi pembatas. Nah, kita hitung dulu mol dari zat yang terlibat. Yang pertama, Na2CrO4, volumenya 300 ml, kemudian konsentrasinya 0,05 molaritas. Jadi kalau dihitung, ini molnya sama dengan 15 milimol. Dan yang kedua, AgNO3, volumenya 200 ml, kemudian konsentrasinya 0,1 molaritas. Nah, ini berarti 200 kali 0,1 sama dengan 20 milimol. Reaksinya ditulis Na2CrO4 plus AgNO3 menghasilkan NaNO3 ditambah Ag2CrO4. Nah, di sini tuh belum setara ya. Biar setara, koefisien dari AgNO3-nya dikali 2, kemudian yang NaNO3 ini juga dikali 2. Mol mula-mula dari Na2CrO4 ini tadi 15 milimol, kemudian AgNO3-nya 20 milimol.
Kalau yang produk ini belum terbentuk. Nah, karena ada dua reaksi di sini yang diketahui jumlahnya, maka kita menggunakan konsep reaksi pembatas ya, yaitu reaksi yang habis. Caranya, bagi mol masing-masing reaksi ini dengan koefisiennya. Yang hasilnya paling kecil itu berarti bertindak sebagai reaksi pembatas. Yang Na2CO4 ini kan 15 mmol dibagi 1 koefisiennya, berarti tetap 15 mmol. Sedangkan yang AgNO3 ini 20 mmol dibagi 2 sama dengan 10 mmol. Nah, karena hasil bagi mol koefisien AgNO3 ini lebih kecil, berarti yang AgNO3 ini tuh bertindak sebagai reaksi pembatas. Nah, maka si AgNO3-nya ini harus habis bereaksi. Kalau mula-mulanya 20, berarti yang bereaksi juga 20 mmol. Kemudian untuk menentukan Na2CO4 yang bereaksi, tinggal perbandingan koefisien aja dengan reaksi pembatasnya. Jadi, Na2CO4 yang bereaksi adalah setengahnya. Kan kalau AgNO3 ini 2, hasilnya 20. Berarti kalau 1 ini 10 mmol. Sehingga di akhir reaksi diperoleh sisa reaksi Na2CO4 sebanyak 5 mmol. Karena yang ditanyakan adalah konsentrasi, maka rumus dari konsentrasi sama dengan mol dibagi volume. Sama dengan 5 mmol dibagi, ini volumenya volume larutan ya, karena kan setelah bereaksi ini. Setelah bereaksi berarti setelah dicampurkan, maka volumenya adalah volume total. Volume totalnya adalah 300 ditambah 200 sama dengan 500 ml. Jadi konsentrasi zat sisanya adalah 0,01 molaritas. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 8, dolomit merupakan mineral karbonat yang mengandung kalsium dan magnesium. Rumus molekulnya CaMgCO3 2 kali. Di sini diketahui Ar masing-masing unsur yang terlibat. Kemudian yang ditanyakan, massa dolomit yang mengandung karbon 48 mg adalah. Untuk menyelesaikan soal nomor 8, ini kita bisa menggunakan rumus massa unsur dalam senyawa. Rumus yang digunakan adalah gram unsur sama dengan Ar dari unsur dikali jumlah unsur dalam senyawa dibagi dengan Mr senyawa tempat unsur dikali massa senyawa. Karena di sini yang diketahui adalah massa karbon dalam dolomit, jadi rumusnya adalah gram karbon sama dengan Ar karbon dikali jumlah karbon dalam dolomit dibagi Mr dolomitnya dikali massa dolomit. Gram C-nya diketahui 48 mg, kemudian ArC-nya 12. Jumlah atom C dalam dolomit ini kan ada 2 ya. Kemudian Mr dari dolomitnya ini dihitung hasilnya 184, kemudian dikali massa dolomit. Massa dolomit ini kan tidak diketahui, kita anggap aja ini A. 12 kali 2, 24, bisa dicoret dengan 48, berarti ini 2. Maka A atau massa dolomitnya adalah 184 dikali 2, sama dengan 368 mg. Karena tadi ini massa C-nya kan 48 mg, nggak dikonversi ke gram, jadi hasilnya juga dalam miligram. Jawaban soal nomor 8 adalah yang E. Soal nomor 9, aluminium trifluorida atau AlF3 merupakan padatan dengan titik didih sekian dan kelarutan sekian. Padatan ini juga dapat bertindak sebagai asam Lewis. Pernyataan yang benar berikut ini adalah 1. AlF3 dapat dihasilkan dari reaksi antara AlOH3 dengan HF. Kita cek ya reaksinya. AlOH3 jika bereaksi dengan HF, ini akan terjadi reaksi metatesis atau pertukaran ion. Jadi ini kan kalau dipecah, ini Al3+ dan OH-, kemudian HF kalau dipecah H+ dan F-. Nah, kemudian ion positif di sini mengikat ion negatif yang di sebelahnya. Jadi akan menghasilkan AlF3 dan H2O. Pernyataan 1 benar. Kemudian untuk pernyataan 2,
AlF3 juga dapat diproduksi melalui reaksi antara logam Al dengan Hf. Ini benar ya, karena konsepnya adalah logam yang terletak di sebelah kirinya H+ dalam deret volta itu akan dapat bereaksi dengan asam. Nah, karena Al ini letaknya di sebelah kiri H dalam deret volta, maka Al dapat bereaksi dengan asam Hf, menghasilkan AlF3 dan gas H2. Pernyataan ketiga, kelarutan AlF3 meningkat dalam larutan yang mengandung NaF. Oke, misalkan di sini ada AlF3 dimasukkan dalam larutan yang mengandung NaF. Berarti dalam larutan yang mengandung NaF, Na dan F-nya terionisasi menjadi Na+ dan F-. Sekilas ini seperti konsep penambahan ion senama, di mana kalau ada ion yang sama dalam suatu larutan itu akan memperkecil kelarutan. Nah, tapi di soal ini ada petunjuk bahwa si AlF3-nya ini adalah asam Lewis. Kalau AlF3 ini asam Lewis, maka AlF3 akan dapat bereaksi dengan basa Lewis. Basa Lewis kan adalah senyawa non-logam ya, yang memiliki PeB atau bermuatan negatif. Jadi kalau senyawanya netral, senyawa non-logamnya netral, berarti yang memiliki PeB itu dapat bertindak sebagai basa Lewis. Tapi kalau bermuatan, jadi spesiesnya itu bermuatan, maka yang bermuatan negatif itu dapat menjadi basa Lewis. Nah, karena AlF3 ini asam Lewis, kemudian dalam larutan NaF ada F- yang merupakan basa Lewis, maka akan terjadi reaksi AlF3 mengikat F- menghasilkan AlF4-. Ini adalah kompleks yang mudah larut. Nah, jadi pernyataan ketiga ini benar ya. Kalau misalkan di sini tidak ada keterangan asam Lewis, berarti bisa jadi konsepnya itu adalah penambahan ion senama. Tapi karena diketahui AlF3 adalah asam Lewis, maka konsepnya adalah reaksi asam basa Lewis. Nah, reaksi asam basa Lewis di sini menghasilkan kompleks yang dapat larut. Jadi jawabannya 1 benar, 2 benar, 3 benar. Kemudian untuk yang 4, AlF3 memiliki geometri molekul tetrahedral. Kita cek DEI dan DEB-nya. Al ini kan punya 3 elektron valensi. Nah, kemudian kalau digunakan tiga-tiganya untuk mengikat F, F-nya kan 3 di sini. Berarti kan DEI-nya tuh sama dengan 3. DEB-nya sama dengan 0, karena elektronnya tuh digunakan semua. Nah, domain elektronnya ini dapat digunakan untuk menentukan bentuk dari AlF3, di mana domain elektron ini sama dengan DEI ditambah DEB. Nah, senyawa yang memiliki domain elektron sama dengan 3, bentuknya adalah segitiga datar atau trigonal planar. Jadi pernyataan keempat ini salah. Karena yang benar 1, 2, 3, maka jawabannya adalah A. Soal terakhir, soal nomor 10, campuran 20 gas argon, ini maksudnya 20 gram, 13 gram asetilen, dan 1 gram helium dimasukkan dalam suatu wadah tertutup berbentuk bola yang volumenya 0,25 liter. Diketahui konstanta gas, suhu, serta AR masing-masing unsur yang terlibat. Yang ditanyakan adalah tekanan total gas dalam wadah tersebut. Di sini kan ada gas argon dan helium, di mana keduanya adalah gas mulia. Jadi di sini tuh gas-gasnya dianggap tidak saling bereaksi, artinya tidak ada zat lain yang terbentuk. Nah, untuk menentukan tekanan total gas, kita bisa pakai rumus persamaan gas ideal, PT dikali V sama dengan NT dikali R dikali T. Nah, PT ini adalah P total gas, kemudian NT di sini adalah mol total gas. Berarti P totalnya gas sama dengan mol total dikali R dikali T dibagi volume ruangan. Nah, untuk menentukan mol total, di sini kita hitung dulu mol masing-masing gasnya. Yang pertama untuk argon, masanya adalah 20 gram, kemudian AR dari argonnya adalah 40. Jadi molnya sama dengan 0,5. Yang kedua adalah asetilen. Masanya 13 gram, kemudian MR-nya ini sama dengan 26.
Jadi molnya adalah 0,5 mol. Dan yang ketiga ada helium. Masanya 1 gram dibagi ARHE-nya 4. Jadi 0,25 mol. Masing-masing mol gas di sini disubstitusi ke persamaan. Jadi mol totalnya sama dengan molnya AR ditambah molnya asetilen ditambah molnya helium. Dibagi volume totalnya 0,25 liter dikali R dikali T. Hasil penjumlahan mol gas kan 1,25 dibagi 0,25 dikali RT. Kita jadikan 10 pangkat, yang 1,25 jadinya 125 kali 10 pangkat min 2 dibagi 25 kali 10 pangkat min 2 dikali RT. Dicoret, kemudian 125 dibagi 25 sama dengan 5. Maka tekanan total gas adalah 5 RT. Jawabannya yang B.